Halo teman-teman, welcome to our economy assignment. Come on, get to know the group members. Ada Aska, Nasa, Nyami, dan juga Dela dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia, strategi pembangunan, dan juga kebijakan yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, dan juga SBY. Untuk itu, langsung saja ke First President. Tahukah kamu siapa B.J. Habibie? Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu kondisi ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan kebijakan apa yang B.J. Habibie lakukan? Jika tidak, ayo simak penjelasan dari Bapak B.J. Habibie. Saya adalah Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Saya pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Pada saat saya menjabat, kondisi ekonomi Indonesia masih mengalami krisis yang berat. Saya dan pemerintahan Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi dan restrukturisasi keuangan untuk memulihkan perekonomian. Saya memusatkan strategi pembangunan ekonomi Indonesia dalam bidang investasi. Saya melakukan berbagai kebijakan ekonomi di berbagai bidang, dimulai dari bidang moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency, Indra, dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Terbukti, berbagai kebijakan yang kami lakukan membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak menunjukkan perbaikan, dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Tahukah kamu siapa Gus Dur? Abdurrahman Wahid adalah Presiden keempat di Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur dan kebijakan apa yang dilakukan? Jika tidak, ayo simak penjelasan dari Bapak Gus Dur. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid, lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Saya merupakan Presiden keempat di Indonesia. Pada saat saya menjabat, kondisi perekonomian Indonesia mengalami kerutan. Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, sehingga meresahkan publik dan para investor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semula Rp7.500 pada tahun 1999 menjadi Rp9.800 pada tahun 2001. Pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG, turun dari 580 menjadi 458, begitupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5%, 2000, menjadi 3,6%, 2001. Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis, dari 2% di tahun 1999 menjadi 12,6%. Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, saya membentuk Dewan Ekonomi Nasional, atau dikenal dengan nama DEN yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saya menyusun strategi pembangunan Indonesia sehingga berhasil menciptakan kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tanpa utang. Pertama, tim ekonomi saya menolak resep IMF dan Bank Dunia, World Bank, yang menganjurkan dilakukannya austerity policy, pengetatan anggaran. Sebaliknya, yang ditawarkan oleh tim ekonomi saya adalah growth story, strategi pertumbuhan. Indonesia pada tahun 2000 mendapatkan kenaikan peringkat investasi dari lembaga-lembaga rating seperti Moody's dan S&P. Kedua, tim ekonomi saya piawai dalam melakukan optimum debit management. Pada era pemerintahan saya juga, Indonesia berhasil mendapatkan berbagai dana hibah yang besar nilainya, sehingga pada akhir masa pemerintahan,
utang Indonesia bukannya bertambah, namun malah berkurang. Ketiga, tim ekonomi saya juga sukses menjaga harga beras stabil di level rendah sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat bawah perkotaan terus terjaga. Kesejahteraan petani di pedesaan juga terjaga karena Bulog melakukan pembelian gabah, bukan membeli beras. Inilah alasan mengapa ketimpangan pendapatan paling rendah di era pemerintahan saya. Selain itu, saya membuat kebijakan untuk Indonesia, yaitu kebijakan pemisahan Polri dan TNI. Saya mengubah nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Dengan usaha pemisahan tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya Polri dan TNI menjadi lebih fokus dalam melayani masyarakat dalam bidang keamanan. Kedua, pengakuan agama Konghucu. Sejak pemulihan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkannya sebagai agama resmi negara. Dengan pengakuan tersebut, saya membebaskan para pemeluk Tionghoa untuk merayakan hari besarnya secara publik. Kondisi tersebut yang menunjukkan bahwa saya sebagai presiden sangat menghargai perbedaan yang ada, sehingga saya dijuluki sebagai Bapak Pluralitas, sebab menjunjung tinggi toleransi. Ketiga, kebijakan untuk mengatasi disintegrasi Irian Jaya di Papua. Untuk mengatasi tuntutan tersebut saya langsung berangkat ke Jayapura dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin masyarakat beserta dengan masyarakat Irian Jaya. Dalam pertemuan tersebut, saya memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Keempat, kebijakan kebebasan pers. Kelima, kebijakan membangun kerjasama dengan luar negeri. Kegiatan yang saya lakukan menuai banyak dampak positif bagi Indonesia. Indonesia mengalami pemulihan secara ekonomi dan aliran investasi yang mengalir ke Indonesia juga besar. Pemerintahan Indonesia pada masa saya mampu menjaga adanya stabilitas ekonomi yang ada. The third president. Tahukah kamu siapa SBY? Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama di era reformasi. Lalu, apakah kamu tahu kondisi ekonomi pada pemerintahan SBY dan kebijakan apa ya yang dilakukannya? Jika tidak, ayo simak penjelasan dari Bapak SBY. Perkenalkan, nama saya Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dikenal dengan inisial SBY. Lahir pada tanggal 9 September 1949. Saya merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Saya menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Pada saat saya menjabat, kondisi perekonomian Indonesia tergolong baik. Pada kala itu saya berhasil untuk menjaga kestabilan ekonomi. Pada masa pemerintahan saya, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saya melakukan strategi pembangunan dengan prinsip pembangunan berkeadilan. Berkeseimbangan secara bersama antara fisik atau infrastruktur dan sumber daya manusia. Menerapkan 4-track strategi, yaitu pembangunan ekonomi 4 jalur, yaitu yang pro pertumbuhan jelas, pro lapangan kerja, pro kemiskinan dan pro lingkungan. Sejak tahun 2011, Presiden SBY sudah merumuskan konsep peralihan menuju Green Global Economic. Untuk mendukung strategi pembangunan tersebut, saya membuat kebijakan di antaranya, mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM, kemudian subsidi yang diberikan ke BBM dipindahkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya memberi bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara masyarakat kepada RTM atau RTS dengan nominal 100.000 per keluarga. Saya juga menerapkan kebijakan ekonomi Islam. Terbukti, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan saya selama 5 tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%. Teman-teman, gimana nih setelah teman-teman semua mendengar penjelasan dari ketiga presiden tadi? Nah, semoga kita sama-sama dapat mengambil pelajaran serta manfaat untuk di masa yang akan datang ya. Thanks for watching and bye-bye!